Selamat datang sahabat komik dimanapun Anda berada. Di video kali ini, Mimin ingin melanjutkan cerita Demon Evolution. Mimin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memberikan like dan memberikan komentar positif. Jangan lupa menekan tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke alur cerita. Sementara Van Delan kembali mendekat mengatakan bahwa ia hampir tidak bisa merasakan pun dari inti tubuh Lina lagi. Ia pernah mendengar bahwa tangan yang Lina miliki pernah menyelamatkan lebih dari 600 orang dalam pertempuran. Itu sungguh mengesankan. Namun sayang sekali, sekarang semua itu hanya tinggal kenangan. Bersamaan ucapan itu, ia mengangkat salah satu kaki yang kemudian didaratkan pada tangan Lina hingga terdengar suara teriakan yang mengisi keheningan malam sebagai bentuk rasa sakit yang dirasakan. Beralih di keberadaan MC bersama tiga rekan yang sedang berlatih melakukan pembantaian di Gua Demon. Ang mengatakan bahwa akhirnya mereka berhasil menyelesaikan dan mendapatkan inti demon bersirip 7 setelah melakukan kerjasama berempat. Namun ia rasa kerjasama tim mereka belum sepenuhnya sempurna. Meskipun begitu, ia menunjukkan wajah yang begitu puas meneruskan. Kalau ini tetap saja hebat, karena tidak memerlukan waktu yang lama bagi mereka untuk mendapatkannya. Namun seketika ia tersentak karena merasakan sesuatu sehingga langsung menoleh keluar gua. Sino yang menyadari itu menanyakan, "Ada apa?" Ang menjawab bahwa tiba-tiba ia merasakan adanya rasa takut yang datang dari arah kota Fajar. Sekarang inti demon yang berada di dadanya seakan juga memberikan sinyal dan ia pun memutuskan untuk memeriksa kompas yang diberikan Lina dan itu sangat mengejutkannya. Begitu juga dengan ketiga rekannya karena mendapati status Lina berada dalam masa kritis. Mengetahui itu, Liu segera membentangkan kedua sayap sambil mengajak Ang untuk segera pergi. Tanpa membuang waktu, mereka pun melaju bersama-sama menggunakan kecepatan penuh hingga yang terlihat hanyalah sebuah cahaya berwarna sesuai karakter yang masing-masing mereka miliki. Tidak berselang lama menempuh perjalanan, Ang mengatakan bahwa menurut kompas penentu lokasi, Lina seharusnya ada di sini dan tidak lama kemudian ia berhasil merasakan auranya. Namun ini membuatnya terkejut karena mendapati aura yang Lina pancarkan sangatlah lemah. Ia pun segera mencari hingga pada akhirnya menemukannya. Namun sekali lagi yang ia rasakan bukanlah sebuah kesenangan, melainkan kesedihan. Ia benar-benar terkejut. Begitu juga dengan ketiga rekannya karena melihat kondisi Lina begitu memprihatinkan. Tubuhnya berlumur cairan merah dengan lengan kiri yang terpisah, sedangkan lengan kanan mengalami patah. Akan tetapi, sesuatu yang mengagumkan adalah bahwa ia masih memperjuangkan kalung pemberian dari Ang menggunakan mulutnya. Para rekan yang melihat ini tentu saja merasa syok. Mereka seolah tidak bisa mempercayainya. Bahkan tubuh Hui sendiri gemetar hebat menanyakan bagaimana bisa hal ini terjadi. Sino juga merasakan hal yang sama, namun ditujukan sebagai sebuah kemarahan yang tak tertahankan. Ia mengepal tangan dengan erat, bermaksud untuk memberikan pelajaran yang setimpal pada sang pelaku kejahatan. Sedangkan Liu masih bisa untuk berpikir jernih, mengutamakan keselamatan Lina terlebih dahulu, dan ia pun tanpa membuang waktu segera melakukannya. Terlihat aura kuning bercampur kehijauan menyeruak membubuhi tubuh Lina, yang artinya bahwa Liu berusaha mengerahkan seluruh tenaga untuk membantunya. Di sisi Hui, ia mengajak Sino untuk berjaga karena ia masih bisa merasakan aura yang menakutkan. Yang mereka hadapi kali ini bukanlah musuh biasa.
Sino bukannya mengikuti, justru meminggirkan Hui karena ia benar-benar terbawa emosi dengan apa yang terjadi. Sedangkan Ang sendiri masih berdiam meratapi sebelum pada akhirnya terfokus pada kalung yang menjuntai berada di gigitan Lina. Ini tentu saja mengingatkannya pada kehidupan sebelumnya, kalau kalung itu adalah pemberian darinya. Dan saat itu, Lina mengucapkan rasa terima kasih, sekaligus berkata kalau ia menyukainya dan akan menghargai kalung itu sampai mati. Mengingat itu, Ang membungkuk menanyakan apakah Lina kembali ke kota Fajar hanya untuk kalung ini. Liu yang mendengar dan tidak mengetahui kebenarannya bergumam kalau kalung itu hanyalah pernak-pernik yang berisi sampah. Setelah ejekan itu, ia sedikit menoleh ke belakang, menyampaikan bahwa kondisi Lina tidak terlihat bagus. Bukan hanya sekedar lengan, tapi Lina juga mengalami beberapa luka dalam yang serius. Energi inti demonnya juga benar-benar habis, sehingga Lina tidak akan bisa menyembuhkan dirinya sendiri lagi. Lina yang masih sadarkan diri, tiba-tiba memanggil Ang. Ini membuat Liu tersentak terlebih lagi ketika melihat wajah Lina yang perlahan mulai mengalami perubahan, sehingga ia menilai kalau energi vital yang membuat Lina tetap muda mulai pudar. Menyadari ini, tubuhnya mulai gemetar dan air mata pun menetes setelah mengetahui. Napas dan denyut nadi yang Lina perlihatkan semakin memburuk sehingga ia pun menyampaikan pada semua rekan bahwa Lina sedang sekarat. Meskipun begitu, ia tidak menyerah begitu saja, melainkan terus melakukan penyembuhan sekuat dan semampu yang ia bisa. Di sisi lain, Ang yang berada di hadapan menanyakan, bagaimana dengan inti bersirip 9 barunya? Apakah tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkannya? Leo menjawab bahwa kemampuannya saat ini yang bisa ia lakukan hanyalah menunda kematian Lina untuk sedikit lebih lama lagi. Ia memang memiliki kekuatan penyembuhan. Selain itu, juga dapat memanfaatkan kendali ruang waktu yang diberikan oleh Raja Demon bersirip hitam. Dengan itu, ia bisa membangun wilayah sementara untuk menampungnya dan memperlambat waktu agar Lina tetap hidup. Tetapi, jika ia melakukan ini, itu akan menyita seluruh perhatian dan energinya hanya untuk menjaga agar wilayah sementara itu tetap stabil. Meskipun begitu, ia tetap khawatir kalau Lina tidak punya banyak waktu. Sebelum matahari terbit kembali, kalau mereka tidak bisa menemukan solusi yang lebih baik, ia tidak yakin kalau Lina bisa untuk tetap bertahan. Hui mulai angkat bicara, mengatakan, bagaimana mungkin demon yang mampu menyebabkan kerusakan seperti ini bisa begitu dekat dengan kota Fajar? Meskipun Lina tidak sekuat dulu, tetapi Lina tetaplah prajurit yang kuat. Ang perlahan bangkit berdiri, meminta Liu untuk membangun wilayah sementara yang dimaksud, agar Lina masih bisa tetap hidup. Sedangkan Hui berdiamlah di sini untuk melindungi Liu dan Lina. Dan jangan biarkan demon tingkat rendah sekalipun mengganggu mereka. Teruntuk Sino, ikutlah bersamanya. Hui dan Liu yang mendengar secara bersamaan menanyakan, apakah ini artinya Ang tahu siapa yang melakukan ini? Ang sejenak terdiam sebelum pada akhirnya menjawab bahwa pelakunya adalah Dylan Fan. Sontak ini mengejutkan ketiga rekannya dan sekali lagi mengkonfirmasi apakah yang dimaksud adalah Dylan Fan dari Sextelen baru. Ang membenarkan karena ia masih bisa merasakan auranya yang familiar. Jika ketiga rekannya ingat, di saat sebelumnya mereka pernah bertengkar, ia yakin ini adalah ulahnya. Leo menyambung bahwa mereka semua sekarang mungkin lebih kuat, tapi mereka masih belum sebanding dengan Dylan Fan. Dan bagaimana jika anggota Sextelen baru lainnya memutuskan untuk bergabung dengannya? Bukankah itu terlalu berbahaya? Ang mengatakan kalau Lina memberitahunya bahwa Sextelen yang lain sedang pergi dari kota Fajar untuk menjalankan misi.
Percayalah, sekaranglah waktunya. Leo tersentak tanpa respons patah kata pun sambil menilai kalau ekspresi di wajah tidak ada yang bisa menghentikannya. Sedangkan Ang sendiri mulai berbalik badan mengatakan kalau ia telah menempatkan Lina dalam bahaya. Sebelum berlalu pergi, Leo mencoba menyelah. Namun karena mengetahui kemarahan Ang telah memuncak, ini membuatnya gentar sehingga dengan terbata-bata bertanya apa yang sebenarnya Ang rencanakan. Ang mengepal tangan dengan erat hingga gemetar, pertanda bahwa dirinya benar-benar naik pitam dan tak terbendungkan lagi, sambil menjawab bahwa ia akan membinasakan Delenven dan mengambil alih inti demon bersirip sembilannya. Tepat setelah jawaban itu, dari tubuhnya perlahan mengeluarkan energi merah yang sangat kuat, menyeruak membara. Dan bersamaan ini, ia tak membuang waktu lagi, melainkan segera melesat pergi.